Detik-detik Kabak Ops Polres Solok Selatan tembak mati Kasat Reskrim, terungkap penyebab polisi bunuh polisi. Inilah detik-detik sosok Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang diduga menembak AKP Ulil Rianto. AKP Ulil Rianto Ansyari, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pun tewas karena hal itu. Masalah awal antara keduanya pun terkuak. Diketahui, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 WIB, Jumat, 22 November 2024. Lantas siapakah sosok Kabak Ops Polres Solok Selatan ini? Kabak Ops AKP Dadang Iskandar telah menjalani berbagai jabatan sebelum dipercaya sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan. Ia pernah menjabat sebagai Kasatgas Narkoba Polres Kota Padang sejak tahun 2019 hingga 2020. Lalu, sebelum itu dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Sangir Polda Sumatera Barat. Dari laporan polisi yang diterima, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima, Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Sementara, dari pantauan di Rumah Sakit Bayangkara, Ulil Rianto sudah tiba dan sedang ditangani petugas. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Ketua Majelis Gepip Jemaat Efrata Padang, Salmon Leatemia, mengenal almarhum Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari sebagai jemaah yang baik, ramah dan tekun beribadah. Ulil Rianto Ansyari merupakan salah satu jemaah di Gepip Efrata Padang di Jalan Bagindo Aziz Cen nomor 19, Kota Padang. Kami biasa memanggil Bang Ulil, beliau jemaah di Gepip Padang di Jalan Bagindo Aziz Cen nomor 19. Beliau bertugas di Solok Selatan, kata Salmon Leatemia. Salmon Leatemia berkenalan dengan Ulil sejak setahun terakhir. Meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan, Salmon Leatemia mengatakan Ulil Rianto Ansyari tekun beribadah. Kalau tidak ada tugas yang menyita waktu, maka beliau akan menyempatkan hadir di Gepip Padang, katanya. Menurutnya, jenazah akan dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Padang Pariaman. Untuk kemudian diterbangkan dengan pesawat ke Makassar. Karena yang bersangkutan berasal dari Makassar. Kemungkinan akan tiba tengah malam, katanya. Salmon Leatemia mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Gepip Makassar. Gepip Mangamaseang Makassar juga tengah bersiap melakukan persiapan upacara. Seingat saya almarhum baru bertugas setahun, kami cukup dekat, beberapa kali bertemu. Natal tahun lalu masih bersama-sama, setelah tanggal 25 Desember masih makan bersama, katanya.